Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, minggu ini kita akan merayakan Advent. Tetapi pahamkah kita, tahukah kita apa maksud Advent? Adakah Advent ini hanya salah satu perayaan yang kita nanti-nantikan setiap tahun? Ataupun Advent adalah sesuatu perayaan yang penting bagi kita untuk menantikan kedatangan seseorang. Tetapi, siapakah orang itu? Advent ataupun perkataan Advent berasal dari Latin yang bermaksud Adventus. Dan bagi bahasa Indonesia, Advent bermaksud menuju datang. Tetapi bagi kita mengatakan Advent itu adalah satu penantian ataupun kedatangan. Tetapi siapakah yang datang? Siapakah yang kita nantikan? Adakah yang kita nantikan itu adalah hadiah-hadiah Christmas ataupun pakaian dan sebagainya? Atau ada lagi yang lebih besar dan penting yang kita nantikan? Musim Advent adalah musim di mana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Sang Juru Selamat kita. Dan inilah membuatkan perayaan Advent ini penting, karena ia adalah salah satu persediaan bagi diri kita. Tetapi bagaimanakah cara kita untuk mempersiapkan diri kita tentang kedatangan Sang Juru Selamat kita? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita dari segi pertobatan. Karena melalui pertobatan kita mengaku akan kelemahan yang ada dalam diri kita. Itulah makanya setiap tahun kita mempunyai sakramen pertobatan. Tetapi malangnya pada musim sekarang kita tidak dapat melakukan sakramen pertobatan karena pandemik yang kita alami pada saat ini. Tetapi itu bukan bermaksud bagi kita untuk tidak mempersiapkan diri kita. Kita juga boleh mempersiapkan diri kita melalui doa-doa kita. Bukan sahaja doa-doa kita, tetapi kita juga boleh membuat amal kasih kepada orang yang memerlukan. Ini adalah juga salah satu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk ataupun pada musim Advent ini. Karena fokus kita bukan diri kita. Saya juga percaya melalui pertobatan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat membantu kita untuk terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Walaupun pada musim ini kita tidak dapat melakukan pertobatan, tetapi percayalah, melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Itulah makanya kita mempunyai lingkaran Advent. Tetapi apakah itu lingkaran Advent? Dan kenapa mesti dihiasi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau yang seringkali kita nampak dengan bunga-bunga yang hidup? Lingkaran Advent bermaksud keabadian dan kekekalan. Itulah makanya Yesus datang kepada kita untuk memberi hidup yang kekal. Dan lingkaran Advent juga bermaksud tidak mempunyai awal dan akhir. Walaupun kita mengetahui bahwa Yesus adalah awal dan akhir, tetapi kita percaya bahwa Yesus akan memberi kita kehidupan yang kekal dan abadi. Dan tumbuh-tumbuhan hijau dan bunga-bunga segar yang kita lihat itu memberitahu kita bahwa di musim Advent ini, walaupun kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita, dan kita harus bertobat di dalam
apa juga yang kita lakukan, tetapi kita harus lakukan dengan kesegaran, dengan semangat, dan bukannya letih lesu. Itulah makanya tumbuhan-tumbuhan hijau itu menandakan bahwa perayaan yang kita rayakan itu adalah perayaan yang dapat memberi kita kesegaran dan semangat untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Selain itu, kita akan melihat lilin-lilin yang berwarna ungu dan juga berwarna merah jambu. Apakah maksud akan lilin-lilin tersebut? Lilin-lilin ungu yang kita nampak itu adalah lambang pertobatan kita. Dan apabila kita menyalakan lilin-lilin ungu ini, kita harus memeriksa hati kita, agar hati kita itu sentiasa disucikan melalui perbuatan dan amal kasih kita. Dan lilin yang berwarna merah jambu itu, ataupun kita mengatakan Minggu Gaudete, di mana kita merasakan kegembiraan akan kedatangan Sang Juru Selamat kita itu sudah dekat. Itulah makanya kita harus bergembira, karena Sang Juru Selamat kita sudah hampir datang. Dan apabila Dia datang, kita harus merayakan dengan gembira. Jadi saudara dan saudari, inilah serba sedikit tentang maksud Advent, di mana kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita. Dan di dalam kita menantikan kedatangannya, kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya? Dengan bertobat. Dan bukan itu sahaja, kita juga harus berdoa dan membuat amal kasih. Jadi saudara dan saudari, marilah kita membuka pintu hati kita agar kita merayakan musim Advent ini dengan bersemangat, karena kita percaya bahwa Sang Juru Selamat kita akan tiba dan sentiasa menyertai kita selalu.